Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwani fillah sadaqallah. Sebelum saya mulai kajian ini, saya ucapkan jazakumullah khair ya kepada para ikhwan yang sudah subscribe ke channel kami ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang barokah pada antum semuanya ya. Yang belum subscribe ya monggo di-subscribe ya. Kalau kita bisa subscribe channel-channel apa itu yang ngelawak-ngelawak itu, kalau kita bisa subscribe channel-channel musik, channel orang yang pamer-pamer harta itu, tentu harusnya kita bisa lah ya subscribe channel-channel yang berisi tentang dakwah, tentang kebaikan. Subscribe itu kan gratis ya, tidak mengurangi harta kita sedikit pun ya. Baik, ikhwan fillah sadaqallah. Saya mulai kajian ini dengan sebuah pertanyaan dari salah satu alumni saya. Dia baru lulus tahun ini ya. Dia bertanya, "Ustadz, kenapa nge-YouTube ya?" Saya paham arah pertanyaan dia ya. Karena mungkin dulu dia sering mendengar kalau saya ceramah itu berceramah tentang pentingnya ikhlas ya, pentingnya menjaga niat. YouTube ini pun kita mulai Pak pertama kali kan dengan 2 seri tentang menjaga niat ya kan. Jangan sampai kita mengecewakan Allah dalam niat-niat kita. Ya. Cuman tentunya kan kita beramal itu ikhlas karena Allah ya. Bukan berarti terus tidak boleh kita mengharapkan sesuatu dari Allah gitu ya. Itu juga salah besar gitu ya. Ya. Kita sudah bahas sedikit lah tentang hakikat ibadah kan. Ibadah itu kan tujuan Allah menciptakan manusia. Kita beribadah kepada Allah itu kan harus ikhlas ya kan. Ikhlas itu karena menjalankan perintah Allah hanya untuk Allah. Ya. Kita ikhlas misalnya dalam pernikahan itu ya karena Allah menyuruh kita nikah gitu loh. Mudah-mudahan dengan nikah ini Allah menjadi senang kepada kita, menjadi ridho kepada kita. Itu loh yang namanya ikhlas. Kita nikah bukan hanya karena kita cinta sama calon istri kita itu, bukan. Bukan kita malu kita dibilang jomblo tua, bukan. Tapi kita ikhlas karena Allah, karena ini adalah bagian daripada perintah Allah, ajaran agamanya. Ya. Mungkin dia bermaksud dari pertanyaan itu, Ustadz dari YouTube pengen ya supaya dapat cuan. Ya. Loh. Memang ada yang salah dengan masalah itu harusnya kan? Ya. Saya tidak bisa berbohong bahwasanya saya manusia biasa, tentu saya mengharapkan dari YouTube ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dan itu saya rasa tidak ada yang salah gitu loh. Ya, tidak ada yang salah gitu loh. Allah menyuruh kita kan untuk bekerja, Pak. Nah, pekerjaannya sekarang kan banyak macamnya. Bukan cuma di kantor, bukan cuma di sawah, bukan cuma dagang. Ini juga bisa jadi pekerjaan. Ya. Bahkan ini mungkin istilahnya pekerjaan yang bisa apa ya istilahnya banyak faidahnya. Bahasa mudanya itu sekali mendayung 2-3 pulau terlewati.
Dengan YouTube ini kita ya, saya pribadi Pak ya, itu bisa sedikitlah membagi ilmu yang Allah berikan kepada saya, yang sedikit ini gitu loh. Ya, adik saya itu ngajak YouTube tuh sudah cukup lama, tapi saya mengatakan saya harus menyiapkan mental dulu gitu loh. Karena ini ucapan kita ini kan akan didengar orang banyak ya kan. Saya harus menjaga hati saya harus apa istilahnya ya, lebih banyak belajar gitu. Karena saya bukan siapa-siapa gitu loh. Nah, saya nggak ada apa-apanya dibanding ustadz-ustadz yang sudah terkenal yang mungkin antum semua tahu lah gitu. Tapi insya Allah saya nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Saya belajar cukup lama, cukup banyak. Saya punya buku yang lumayan banyak. Ya, dari kecil saya sudah terbiasa menghatamkan buku-buku yang tebal ya. Dari kecil saya sudah baca buku Hayatul Muhammad Hussein Haikal kelas 5 SD. Tebalnya lebih 1000 halaman ya. Dari kecil saya sudah baca The 100 Michael Hart, 100 tokoh itu. Sebelum saya nikah, umur 24, 25, saya sudah biasa sehari itu menghatamkan buku minimal 3, Pak. Ya, yang yang satu bukunya itu ya kurang lebih 304 halaman. Ya. Jadi Allah kasih saya sedikit ilmu, apa salahnya saya berbagi ya. Saya merasa prihatin dengan kondisi kaum muslimin hari ini yang semakin jauh dari agama, ya kan? Sudah jauh dari agama, terperosok dalam kemiskinan, ya kan? Itu ibaratnya kan udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa duren kan Pak ya. Nah, ada yang jatuh kepada korupsi, ada yang apa? Akhirnya kena aliran sesat, ada yang hancur rumah tangganya karena perselingkuhan, ya kan? Ada yang apa? Diuji Allah dengan anak-anaknya yang nakal, ya dan macam-macam itu. Sehingga tidak sedikit kita melihat orang hari ini banyak yang stres ya, banyak yang gila ya. Setiap hari itu Pak saya melihat kalau berangkat ngajar itu di pinggir jalan tuh minimal saya nggak satu orang ya, calon orang gila ya, calon orang gila. Kenapa calon orang gila saya katakan? Karena dia masih rapi gitu loh, tapi tatapan matanya mulai kosong, senyumnya mengembang tapi entah kepada siapa. Ini batin saya paling 2-3 hari ini udah nggak pakai baju nih, seminggu kemudian udah nggak pakai celana juga. Kenapa orang-orang kayak gini? Ya tadi, sudah jatuh ke dalam kemiskinan, rumah tangganya berantakan, ya kan? Usahanya bangkrut, anak-anaknya nakal, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, ya sudah. Dengan apa dia bertahan dalam hidup? Ya, dia nggak punya benteng sama sekali. Ya, minimal tuh dia gila gitu loh. Ya, saya punya murid dulu Pak. Ini dari sebuah perguruan tinggi Islam ya. Saya nggak sebut sekolahnya ya. Saya jaga nama baik sekolah ini. Mahasiswa saya ini suatu sore datang pada asar naik sepeda. Jarak dari rumahnya ke rumah saya itu mungkin sekitar 20 kilo ada. Naik sepeda ontel tuh. Assalamualaikum Tat, waalaikumsalam. Boleh curhat Tat? Boleh, kata saya, silakan. Saya itu sedih Tat, kenapa Allah pilih kasih sama saya. Maksudnya apa Mas, kata saya. Teman-teman saya itu sudah pada punya pekerjaan yang mapan, punya istri, punya anak, punya motor, ada yang punya mobil. Saya sampai hari ini masih nukang Tat. Tuh. Nukang dia Pak kerjanya, padahal dia S1, sarjana. Ya, sarjana Islam. Saya nggak punya istri, nggak punya anak. Jangankan mobil, motor aja saya nggak punya, saya masih naik sepeda kayak gini Tat. Saya pernah jadi guru, tapi karena wajah saya jelek, ya, anak-anak murid itu nggak ada yang mau dekat sama saya. Tuh. Saya menganggap Allah itu nggak ada suka-sukanya sama saya. Lalu saya berikan sedikit nasihat, ya, untuk bersabar, bersyukur, istiqomah, ya kan. Ya, semuanya ujian dari Allah, ya. Kita harus mengupgrade diri kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan attitude kita, gitu loh. Ya. Lalu apa yang dia katakan Pak? Dia katakan ngomong itu enak Tat, karena antum kan sudah berkeluarga, antum sudah sukses, antum sudah punya istri anak. Ya, saya katakan sukses dari mana? Sampai hari ini saya masih susah. Ya paling enggak antum sudah punya keluarga Tat, anak istri, ya pekerjaan yang
yang mapan, antum juga ganteng," kata dia. Aduh, ya Allah, "Mas, pokoknya sabar ya, pasti Allah berikan jalan keluar." Menjelang maghrib tuh dia pulang dengan rasa yang masih mungkin kurang puas. Saya khawatir ya, anak ini kayaknya nih sudah mulai terganggu pikirannya. Dan benar, ya, 2 tahun kemudian saya ketemu teman dari anak ini, ya, di pondok kami sedang reuni. Saya tanya, "Gimana kabarnya si fulan itu?" "Udah jadi orang gila, Tat," ya kata murid saya ini. Jadi murid saya yang ketemu curhat sama saya itu, akhirnya sudah jadi orang gila, udah nggak pakai baju, nggak pakai celana. Masya Allah, Pak, ya. Dia kuliah di perguruan tinggi Islam, ya, 4 tahun, harusnya jadi ustadz, ya kan, ternyata dia malah gila, gitu. Kenapa saya nge-YouTube ini? Ya, tadi saya katakan di awal, saya nggak ingin jadi orang munafik, ya. Saya berharap mudah-mudahan YouTube ini sukses, mudah-mudahan bisa monet, ya kan, menghasilkan uang tambahan. Ya, kenapa? Karena kita itu, Pak, kalau orang beriman yang faham, ya, kata Nabi SAW itu kan dalam hadis Bukhari itu, beliau bersabda, "La hasada illa fi itsnatani." Tidak boleh kita hasad, dengki kecuali terhadap 2 hal. Satu, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar. Satu, kita nggak boleh dengki kecuali sama orang yang Allah berikan harta, lalu dia menginfakkan hartanya siang dan malam. 2, nah kita boleh dengki kepada orang yang Allah berikan ilmu, ya, atau Al-Quran, lalu ia menjalankan Al-Quran atau ilmu itu, mendakwakannya setiap pagi dan malam. Ini dengki ini, hasad ini, istilah para ulama namanya ghibthah, ya, bukan hasad, yaitu ghibthah. Jadi kita dengki tapi dalam hal yang positif. Ya, saya alhamdulillah Allah kasih ilmu, walaupun sedikit, dan saya bisa mengajarkan manusia. Tapi saya masih merasa kurang, kenapa? Saya nggak punya harta yang banyak gitu loh, saya cuma bisa infak ilmu saja. Saya pengen infak juga harta seperti orang-orang yang lain itu loh, Pak. Belum lama ini saya ngelihat, wisuda tahfidz di sebuah sekolah, ya. Kemudian ada seorang, hadirin bapak-bapak itu, dia berdiri mengatakan, "Saya mau mengumrohkan." Ya, "Saya mau mengumrohkan mereka." Lalu MC-nya mengatakan, "Oh, alhamdulillah, Pak, masya Allah. Siapa, Pak, yang mau diumrohkan, Pak? Tinggal pilih, Pak." Tuh, apa kata bapak itu kemudian? "Semuanya saya umrohkan, semuanya." Masya Allah, teriak satu ruangan tuh, "Alhamdulillah, Allahu Akbar." Itu anak tuh berapa tuh yang wisuda itu, semuanya saya umrohkan. Wah, subhanallah, ada orang yang kaya yang begitu mulia hatinya. Kita, Pak, kalau normal sadar, pengen kita kan kayak gitu kan, Pak, ya. Kita bisa menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati orang, ya, kita menginfakkan harta kita kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang susah. Ya, saya pengen juga begitu gitu loh, ya. Jadi, eee, kita ikhlas itu bukan berarti terus kita nggak boleh mengharap sesuatu dari Allah gitu ya. Kita mengharapnya memang adalah dari Allah, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan hal-hal lebih, dan itu nggak perlu kita harapkan sebenarnya. Ya, itu nanti akan ngalir sendiri. Yang penting kita disuruh berusaha. Nah, nanti Allah akan memberikan petunjuknya dan kemudahan dalam usaha-usaha kita itu. Ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian, supaya kita lebih paham tentang esensi daripada perbuatan-perbuatan kita selama ini, ya. Kita jangan sampai salah paham tentang keikhlasan ini, ya, kepada para pemimpin, ya, pemimpin lembaga, kepada para pejabat. Harusnya jangan sampai karena kita tidak mau memberikan hak orang secara lebih, terus kita mengatakan kepada orang-orang itu, "Kamu harusnya ikhlas," ya kan? Nggak boleh nuntut. Nah, bagi kita yang guru, Pak, ya kita harus ikhlas, ya kan? Jalankan tugas kita dengan baik dan benar. Tapi kalau kita merasa dalam hal pekerjaan kita tidak mendapatkan sesuatu yang pantas, yang sesuai, nah, boleh nggak kita misalnya istilahnya menuntut lebih? Ya boleh. Kenapa? Karena kita merasa tidak mendapatkan sesuai, dan kalau kita tidak diberikan sesuai dengan umumnya yang ada, ya kalau bahasa kita sekarang UMR gitu ya, boleh nggak kita
mohon diri pamit baik-baik dari ya silakan saja. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang lebih baik lagi gitu loh. Itu bukan berarti orang itu tidak ikhlas, tidak. Dia hanya ingin mendapatkan sesuatu yang layak atas segala pekerjaan dan pengorbanannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.